bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuhan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang pergi, maka ia pergi, atau kepada yang lain datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa kali di dalam Injil kita mendapati Yesus memuji seseorang, juga termasuk dari perikop Injil yang baru saja kita dengarkan. Itu alasannya karena orang tersebut memiliki iman yang kuat, yang berbeda dari orang-orang pada umumnya pada waktu itu. Mengapa iman ini disoroti begitu kuat oleh Yesus? Karena inilah yang diharapkan dari manusia, supaya ia memiliki iman, di mana iman itu adalah iman yang hidup. Karena dengan iman itulah maka manusia akan memperoleh kebahagiaan, kedamaian yang sejati. Maka kita pun juga diundang, kita diajak untuk senantiasa menghidupi dan menghidupkan serta menumbuhkan iman yang telah diberikan kepada kita. Kita sudah punya iman, oleh karena kita sudah percaya kepada Allah. Tetapi kita perlu menghidupkan, kita perlu menghidupi, kita perlu menumbuhkan iman itu, agar iman itu tidak menjadi iman yang mati, tetapi iman yang menghidupkan, iman yang menyembuhkan, tidak hanya diri sendiri, tetapi juga menyembuhkan orang lain. Maka supaya iman itu menjadi iman yang hidup, iman yang menyembuhkan, maka iman itu perlu diwujudkan dalam tingkah laku perbuatan kita sehari-hari, di mana setiap orang yang punya iman atau kualitas iman dari seseorang itu terlihat dari banyaknya kasih yang dia miliki dalam setiap perbuatannya. Maka mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu dan memiliki kasih yang besar dalam setiap perbuatan dan tindakan hidup kita, agar kita pun mampu untuk menumbuhkan dan menghidupi iman yang telah kita miliki.
Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.